apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak pernah jera meski sudah ada korban jiwa, 2 kelompok remaja kembali terlibat tawuran di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Rentan terhadap risiko kerja, ribuan nelayan Sumatera Utara terima kartu BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Langkat serahkan bus sekolah gratis untuk antar jemput anak sekolah yang tidak mampu di SMP Negeri 3 Setabat. Tawuran antar 2 kelompok remaja kembali terjadi di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan pada Selasa sore. Aksi saling lempar batu di Jembatan Pekan Labuhan, Kelurahan Pekan ini dipicu saling ejek dan balas dendam terhadap rekan mereka yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Diduga ingin membalas dendam atas rekan mereka yang meninggal akibat terkena senjata tajam pada Jumat dini hari lalu, kelompok remaja Pekan Labuhan Kota Medan menyerang kelompok remaja yang panah hijau. Saling lempar batu dan anak panah terjadi di Jembatan Pekan Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan pada Selasa sore 6 Mei. Tawuran ini membuat arus lalu lintas di Jalan Yosudarso macet. Warga yang melintas di kawasan tersebut juga khawatir dan takut terkena lemparan batu dan anak panah. Menurut warga, tawuran sudah sering terjadi di wilayah mereka. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah dan kepolisian agar para remaja tersebut tidak tawuran lagi. Jangan dibiarkan, makanya harus ada saling bekerjasama satu dengan lainnya, masyarakat atau orang-orang yang orang-orang yang berada pada situasi ini harus turutlah berpartisipasi mencegah hal ini jangan sampai terjadi terlalu lama. Kemudian ada upaya pembinaan mental kepada generasi-generasi muda dan kalau bisa sama orang tuanya pun juga dengan pembinaan mental ini dapat mengerti dan memahami apa dampak, apa manfaat dari perbuatan ini sehingga benar-benar mencerminkan manusia yang punya pengetahuan dalam hal ini. Tawuran berhenti setelah sejumlah polisi bersama kepala lingkungan setempat mengejar para pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kematian M. Suhada, remaja berusia 15 tahun yang tertembak senjata Kapolres Belawan, sedang diinvestigasi oleh Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Investigasi dilakukan menyusul tudingan ketidakprofesionalan polisi dalam mengambil tindakan saat terjadi tawuran. Kompolnas dan Itwasum Mabes Polri menggelar rapat tertutup di Aula Tribrata Polda Sumut pada Selasa siang. Kompolnas tengah memeriksa prosedur penggunaan senjata api yang dilakukan Kapolres Belawan nonaktif AKBP Alwan Siahaan yang akhirnya menewaskan korban serta melukai seorang remaja lainnya yang kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Satu SOP yang jadi pegangan bersama ya terkait bagaimana penggunaan senjata api. Ya, bagaimana termasuk ancaman dan sebagainya, yaitu nanti kami akan teliti dengan detail sehingga kita bisa mendudukkan persoalannya di mana. Kalau ada ancamannya karena apa? Ya, kalau memang ada ancaman, tindakannya kayak apa? Berikutnya, kalau ada tindakan terukur ataukah tidak? Kalau sudah terukur, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya? Keluarga korban menyatakan korban dan teman-temannya bukanlah pelaku tawuran. Mereka keluar rumah untuk melihat adanya konsentrasi 2 kelompok massa yang akan tawuran hingga akhirnya tertembak. Sementara itu, di sela-sela kunjungan ke kampus Universitas Sumatera Utara pada Selasa petang, Gubernur Sumut Bobi Nasution berpendapat terkait penanganan penyakit sosial tawuran. Menurut Bobi, ketika menjabat sebagai wali kota Medan, pelatihan bela negara pernah dilakukan. Hal ini sangat mungkin diterapkan di kawasan Belawan. Yang perlu sama-sama harus menjadi dasar dari semua ini adalah sama saya sesuarakan penyalahgunaan narkobanya. Ayo sama-sama lah. Penyalahgunaan narkobanya ini yang selalu saya sampaikan. Penyalahgunaan narkobanya, penakalan ini yang harus bisa sama-sama kita lakukan. Dari unsur yang paling utama
narkobanya yang harus betul-betul bisa kita berantas. Kawasan Belawan merupakan kecamatan pusat pelabuhan di Medan. Di wilayah ini, tawuran menjadi pemandangan biasa setiap hari yang dipicu hal-hal sepele. Saling ejek antar lorong, lempar petasan hingga perkara pertandingan bola. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Direktorat Narkoba Polda Sumut menggelar prarekonstruksi di sebuah rumah mewah di komplek perumahan elit di Jalan Setiabudi, Medan. Rumah mewah itu dijadikan gudang penyimpanan sabu-sabu, sindikat jaringan peredaran narkoba internasional. Dengan pengawalan ketat petugas Direktorat Narkoba Polda Sumut dan tim identifikasi forensik, seorang tersangka berinisial TF dihadirkan dalam prarekonstruksi pengungkapan puluhan kilogram sabu-sabu di rumah nomor 54 Blok SS Perumahan Taman Setiabudi Indah, Kota Medan. Dalam prarekonstruksi tertutup ini, tersangka diminta memperagakan sejumlah adegan aktivitas di dalam rumah yang dijadikan gudang pengemasan dan penyimpanan narkoba sebelum diedarkan ke sejumlah daerah. Sebelumnya, petugas Direktorat Narkoba Polda Sumut menahan seorang wanita berinisial CS dari salah satu parkiran supermarket di Medan. Saat itu, petugas menemukan 33 kg sabu-sabu yang akan dikirim ke Pulau Jawa. Polda Sumut kemudian melakukan pengembangan dan mendapati gudang narkoba milik CS dan rekannya berada di perumahan Taman Setiabudi Indah. Dari penggeledahan, polisi menemukan 39 kg paket sabu-sabu siap edar serta seorang tersangka berinisial TF, warga Aceh. Kita lakukan untuk penyesuaian terkait dengan fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Ada beberapa tempat yang kita lakukan, mudah-mudahan selesai dan nanti ya mudah-mudahan minggu depan kita lakukan konferensi pers. Sementara Bang, ada alat bukti baru Bang yang ditemukan pada nanti itu kita sampaikan pada saat konferensi pers. Ya. Oke, Bang. Menurut kedua tersangka, 28 kg paket sabu-sabu sudah dikirimkan dari Medan ke Jakarta. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Nekat melarikan uang 42 juta rupiah dari tempatnya bekerja, seorang pria beserta kekasihnya ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Polisi juga menghadiahi timah panas pada kaki pelaku. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pekerja di sebuah pengisian BBM di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia, nekat membawa kabur uang 42 juta rupiah yang terletak di atas meja kerja kantornya. Pelaku yang diketahui bernama Hamongan Pohan berusia 25 tahun itu kemudian melarikan diri dengan ojek online. Berdasarkan laporan korban dan video tersebut, petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap pelaku beserta kekasihnya Sopiah Nasution berumur 23 tahun di Kecamatan Medan Tuntungan pada 30 April. Petugas juga menyita barang bukti uang senilai 17 juta rupiah. Kalau pelaku utamanya satu malah si laki-lakinya. Oh, perempuannya menikmati. Ya, perempuannya menikmati. Berapa Pak kerugian? Keduanya masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Kota Medan. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.